Di balik kemajuan dunia modern, ada sebuah ironi besar yang jarang disadari banyak orang. Kita hidup di zaman teknologi, kebebasan informasi, dan kemudahan akses. Tetapi, justru di masa ini manusia semakin terikat, semakin terjebak, dan semakin bergantung pada sistem yang tidak mereka pahami. Masyarakat bekerja keras, mengejar uang, membayar tagihan, dan terus berlari tanpa henti. Tetapi, apakah semua itu benar-benar membuat mereka bebas? Atau justru menjerumuskan mereka menjadi bagian kecil dari roda raksasa yang digerakkan segelintir elit global? Inilah kisah tentang budak modern, budak tanpa rantai, tanpa borgol, namun tetap tidak bisa pergi kemanapun. Dulu, seorang budak adalah mereka yang dirantai, dikurung, dan dipaksa bekerja. Namun sekarang budak tidak lagi harus memakai belenggu besi. Cukup dengan ketergantungan ekonomi, kebutuhan hidup, dan ilusi kebebasan, seseorang bisa menjadi budak tanpa pernah merasa dipaksa. Orang bekerja bukan untuk hidup, melainkan hidup untuk bekerja. Elit global bukanlah sekedar sekelompok orang misterius seperti dalam cerita konspirasi. Mereka nyata, hidup di dunia yang sama, tetapi berada di puncak piramida kekuasaan. Mereka terdiri dari pemilik perusahaan raksasa, CEO bank-bank besar, penguasa modal dan investasi, kelompok politik yang mengontrol kebijakan, para pemilik platform digital. Dengan kekuatan ekonomi, mereka tidak perlu memerintah secara langsung. Mereka cukup mengatur sistem, dan sistem itulah yang bekerja menggantikan perintah. Banyak orang tidak diperintah oleh manusia. Mereka dikendalikan oleh struktur yang tidak terlihat. Hati-hati ya. Iya. Keretanya penuh banget tadi. Sama. Untung sempat naik. Jam 9 meeting kan? Iya. Gas. Sistem ini bekerja tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ketergantungan. Ada beberapa mekanisme utama. 1. Konsumerisme. Iklan membuat orang merasa harus membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. 2. Pinjaman dan utang. Kredit mudah membuat seseorang terikat pada bank selama puluhan tahun. 3. Gaya hidup mahal. Standar sosial membuat banyak orang berusaha terlihat mampu, meski sebenarnya tidak. 4. Ketergantungan digital. Platform besar menguasai perhatian, data, dan arah pikiran manusia. Semua ini membuat seseorang bekerja tak henti-henti, hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang diciptakan oleh sistem. Banyak orang bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, lalu mengulang siklus itu untuk membayar sewa rumah, cicilan motor, cicilan HP, tagihan internet, belanja bulanan, dan entah apa lagi. Setiap bulan, uang hanya numpang lewat, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Inilah bentuk perbudakan paling halus. Manusia terikat pada sesuatu yang mereka pikir kebutuhan. Padahal sebenarnya hanya cara sistem menjaga agar mereka tetap bekerja. Teknologi membawa kemudahan, tetapi juga menciptakan ketergantungan baru. Platform digital seperti media sosial menggunakan algoritma untuk mempertahankan perhatian manusia. Makin lama seseorang scroll layar, makin besar keuntungan perusahaan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka bukan pengguna. Mereka adalah produk. Data mereka dijual, perilaku mereka dipetakan, kebiasaan mereka diprediksi, dan tanpa sadar, hidup mereka diarahkan oleh rekomendasi digital. Ada alasan mengapa orang kecil sulit naik kelas. Sistem ekonomi dibuat seperti tangga licin. Beberapa orang di atas bisa naik dengan mudah, sementara yang di bawah terus terpeleset. Para pekerja keras, petani, sopir, buruh, bahkan kreator kecil. Mereka menghasilkan nilai, tetapi yang mengambil keuntungan terbesar adalah perusahaan besar. Keringat rakyat menjadi emas bagi elit. Manusia percaya bahwa mereka bebas, bisa memilih pekerjaan, membeli barang, menentukan hidup. Namun kebebasan itu hanya sebatas pilihan dalam kerangka sistem yang sama. Seperti ikan dalam akuarium, mereka merasa bebas berenang, padahal dinding kaca membatasi seluruh hidup mereka. Begitu pula manusia modern, mereka hidup di dalam akuarium digital, ekonomi, dan sosial.
Meski sistem tampak besar dan menakutkan, selalu ada jalan keluar. Namun jalan itu tidak mudah dan tidak cepat. Awalnya adalah kesadaran. Ketika seseorang memahami bahwa hidupnya diarahkan oleh sistem, mereka mulai mengambil kembali kendali. Mulai dari kecil, mengurangi konsumsi, mengatur uang, tidak membeli hal yang tidak perlu, mengurangi waktu digital, membentuk usaha kecil, mengembangkan skill. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dunia tidak akan berubah dalam semalam. Elit global tidak akan hilang, sistem tidak akan tiba-tiba runtuh. Tetapi manusia bisa memilih untuk tidak menjadi bagiannya. Budak modern bukanlah mereka yang terpaksa, melainkan mereka yang tidak sadar. Dan perjalanan menuju kebebasan adalah perjalanan mengenali rantai tak terlihat yang menahan hidup kita. Jika kita memahami sistem ini, kita tidak lagi hidup sebagai budak. Kita menjadi manusia yang bebas memilih, bebas berpikir, dan bebas menentukan arah hidupnya. Jadi sekarang keputusan ada di tanganmu. Kamu pilih yang mana?